Kalau harga per kilo itu berapa? Harga per kilo kalau partai 6.000, kalau eceran ya 10.000 sampai 15.000. Oh, partai besar Iya. 6.000. Kalau yang eceran berarti 10-an ribu Iya, begitu ya. 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani, jumpa kembali dengan channel Warta Anyar TV. Untuk kesempatan sore hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya mengunjungi sebuah perkebunan lemon, teman-teman ya. Jeruk lemon yang berada di Desa Tlogo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Nah, untuk liputan kali ini saya tidak liput tentang durian dulu ya, teman-teman. Akan tetapi saya akan mencoba meliput ini, teman-teman, tanaman lemon, jeruk lemon yang berada di Desa Tlogo. Ini lokasinya sebenarnya di Dusun Tempuran ya, Desa Tlogo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Nah, pemiliknya adalah warga Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Oke teman-teman, saya sudah berada di ladangnya nih, di ladang lemon, dan kita akan lihat-lihat terlebih dahulu jeruk lemon yang sudah berbuah ini. Ini sudah cukup besar teman-teman ya, dan buahnya pun lumayan banyak. Kita akan keliling dan kita akan menemui pemilik dari kebun lemon ini. Nanti kita akan tanya-tanya kira-kira umur berapa sih lemon ini semenjak ditanam pertama kalinya, dan berbuahnya itu semenjak umur berapa. Nah ini teman-teman ya, kalau saya perhatikan ini dari pohon yang ada di sini, ini hampir semuanya berbuah dan buahnya pun lumayan banyak. Terlihat pula di tanah itu ada yang berjatuhan, dan saat ini untuk buahnya ada yang masih hijau, ada yang sudah agak semu-semu kuning gitu ya, sudah mendekati masak, dan masih juga ada yang seperti ini. Nah ini masih hijau banget, masih beberapa hari lagi untuk sampai ke masak, bahkan ada yang masih pentil nih. Nah ini ada yang masih kecil. Oke teman-teman, langsung saja kita akan temui pemiliknya, yaitu Mas Mudakir ya, seorang warga Desa Maron. Nah ini lokasi kebunnya teman-teman. Kebun ini cukup banyak, cukup luas sampai di sana. Sudah banyak yang kuning, beberapa pohon. Namun juga tentunya dari sekian banyak buah ada yang mengalami pembusukan juga nih teman-teman, entah kenapa, dan nanti kita akan tanya. Nah oke teman-teman, saya akan langsung temui. Nah ini dia pemilik dari kebunnya. Assalamualaikum Mas Dakir. Waalaikumsalam Sehat Mas Dakir? warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Dakir, ini sore Iya. hari ini ada kegiatan apa nih di kebun nih? Kegiatan meruning dan juga Oh mau di pruning? matun ya. Oke, ini ada proses pemeruningan teman-teman. Yang mau dipruning itu yang cabang-cabang seperti apa ini, ranting-rantingnya seperti? Cabang-cabang yang kering seperti ini Pak Aris. Oh, ini cabang-cabang yang mati gitu ya. Iya, yang kurang produktif. Oh, yang kurang produktif itu dipruning. Kalau ini enggak ya, enggak dipruning ini. Enggak, Oh, itu nanti bisa berbuah. oh nanti berbuah. Iya. Oh ya, ini teman-teman ada tunas muda nih. Nah, ini tunas muda yang baru saja tumbuh. Nah, ini batangnya. Ini adalah tunas muda yang sedang tumbuh menjulang. Oke, boleh tanya ini kalau Boleh. dulu pertama kali nanam ini bibitnya dari mana ini? Bibitnya dari Lembang, dari Bogor. Oh, Lembang. Iya. Cukup jauh ya. Iya. Oke, untuk umur bibit dulu berapa bulan? Umur bibit 6 bulan dan 6 bulan. ini ditanam baru 2,5 tahun. Oh, 2,5 tahun. 2,5 tahun. Oke, kalau harga bibitnya itu dulu berapa? Dulu masih mahal, Pak. Kalau sekarang kan Mahal. sudah murah ya, tapi sekarang dulu itu saya masih dari sananya 80.000 80.000 per batang, Iya. per pohon. Iya. Iya. Dulu beli berapa pohon, Mas? Dulu beli 300 pohon. 300 pohon. Iya. Ditanam di berapa lahan? Ditanam di 3 lahan, di sini Oh, 3 lahan. hanya 111 pohon. 111 pohon. Yang Di lahan lainnya? Ada yang 80, ada yang 60. Itu semuanya sudah berbuah semua? Alhamdulillah sudah berbuah semua. Oke. Ya, seperti ini. Iya, kalau ini sudah panen berapa kali, Mas?
Ini sudah sering kali, Pak. Sering Ya sudah nggak sudah terhitung. dihitung, tak terhitung. Oh, oke. Dari awal panen ya paling udah berapa kali lah, udah banyak sekali. Ya ya ya. Oke Mas, kalau ini kan termasuk lemon ini di sini termasuk buah langka ya, Iya. artinya belum banyak yang nanam ya. Iya. Kalau saya yang tahu sih malah cuma jenengan saja yang sudah tanam lemon. Nah, ini untuk keamanan bagaimana? Aman nggak ini? Kalau aman dari hama-hama hewan itu Heeh, cukup aman. aman. Terus dari orang-orang gitu Orang-orang ya aman juga. aman, karena Aman, ini karena tidak ini, bisa dikonsumsi langsung ya. Iya. Nah, umumnya ini digunakan ataupun difungsikan sebagai minuman, teman-teman. Minuman. Jadi tidak langsung dikonsumsi ya. Beda dengan jeruk-jeruk yang lainnya itu memang kebanyakan dikonsumsi langsung. Jadi maaf untuk istilahnya dicuri ini minim sekali ya. Minim. Minim pencurian. Minim pencurian. Nah, oke, kalau penjualan karena mungkin tidak mungkin dijual secara eceran ke warga di desa, itu penjualannya kemana Mas? Kalau penjualan untuk yang dulu itu ke Banjarnegara, tapi kalau sekarang lebih ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, Langsung diambil sama orangnya. Oh, diambil. Ah, ah. Kalau pengambilan itu berapa kilo berarti? Pengambilan minimal 2 kintal 2 sampai kintal. ya lebih 2 kintal lebih. 2 kintal Minimal 2 kintal. itu berarti harus ditampung dulu di rumah atau memang sekali panen itu Sekali bisa panen bisa 2 2 kintal? kintal, ya. Oh, luar biasa. 2 kintal teman-teman, jumlah yang tentunya tidak sedikit. Nah, dari 3 lahan ini dapat nggak sih 2 kintal? Biasanya lebih dari 3 kintal sampai 4 kintal malah. Oh, malah lebih. Oke. Kan satu pohon ini kan bisa Berapa kilo ini kira-kira? aja yang jarang ini Hah? kan paling bisa mencapai 3 kilo sampai 4 kilo ini. Oh, dalam satu kali panen. Padahal ini tidak sekali dipanen ya, Iya. karena memang ukuran buahnya berbeda-beda. Ada yang baru segini, ada yang sudah mulai menguning, itu yang artinya ini mau segera untuk dipanen. Nah, untuk tingkat kematangan saat panen itu karena pengirimannya kan ke Jawa Timur. Iya. Itu seperti apa? Apakah seperti ini sudah? Seperti ini ini Oh, sudah mulai ini. Kalau yang kayak gini malah ini terlalu masak ini. Oh, yang ini terlalu masak. Nah, ini terlalu Gini, masak, teman-teman. pas ini. Nah, ini ya segini ya. Jadi karena Tapi mungkin kalau peras. kayak gini tidak masuk ini. Oh, ini cacat. Oh, Seperti jadi ini cacat. benar-benar buah yang Iya. bagus ya. Benar-benar buah yang bagus. Jadi yang disortir kulitnya nanti. memang bagus, ya. Untuk Biasanya orangnya langsung nyotir di sini. oh, nyortirnya di sini langsung, bukan jenengan yang nyortir ya? Bukan. Oh, disortir sendiri ternyata. Kalau harga per kilo itu berapa? Harga per kilo kalau partai 6.000, kalau eceran ya 10.000 sampai 15.000. Oh, partai besar Iya. 6.000. Kalau yang eceran berarti 10-an ribu Iya, begitu ya. 10.000. Nah, oke, kalau yang ukuran apa maksudnya dengan tingkat kekuningan seperti ini, apakah sudah bisa dijadikan sebagai bahan untuk minum gitu? Bisa. Ini juga seperti ini bisa Oh, ya. buat minum bisa, tapi kan kadar airnya kurang banyak. Oh, Kalau yang kayak gini kan sudah banyak. oh iya. Jadi nggak kuning banget pun Iya. juga bisa ya. Bisa. Oke, untuk lemon itu sebenarnya selain untuk minuman ya, untuk campuran minuman itu untuk apa lagi Mas? Untuk kosmetik, untuk bahan sabun dan yang lainnya itu kan banyak. Kalau yang produksi dari pabrikan itu. Oh, jadi tidak melulu semuanya dikonsumsi Iya. itu tidak ya, tapi untuk kosmetik juga bisa. Iya. Ini kita lihat lagi pohon yang lain teman-teman, yang memang ini buahnya itu ya, lumayan. Kalau ini buah seperti ini sudah cukup lumayan lebat atau bagaimana? Atau pernah lebih lebat dari ini? Pernah lebat dari ini, malah yang biasa itu seperti ini semua, tapi nggak jarang-jarang seperti ini. Oh iya Mas, kalau ini kan terlihat banyak sekali buah ya dalam satu ranting. Apakah pernah juga terjadi patah karena terlalu berat buahnya? Sering kali. Oh gitu. Oke, kita lihat. Saya ada melihat ini nih teman-teman. Nah, ini ada penyangga ya. Nah, ini dikasih penyangga kayu karena mungkin ini nanti apabila tidak diberikan penyangga ini tidak akan kuat menampung ataupun menahan beban karena buahnya ini banyak ini nih. Nah, jadi dikasih penyangga seperti ini. Banyak ini penyangga. Nah, ini termasuk juga. Ini harus dibeginikan karena kalau tidak ini nanti bisa terjadi patah batangnya, kan sayang sekali.
Karena untuk generasi berikutnya nanti menunggu agak lama, menunggu semi mungkin ya. Nah, ini luar biasa nih teman-teman. Untuk perawatan Mas, kan tadi saya melihat juga ada yang busuk ya. Ya. Apakah diantisipasi dengan apa, pestisida atau apa mungkin? Pestisida, jelasnya pestisida menggunakan anti lalat itu kan. Oh, kalau anti yang lalat. busuk-busuk itu Berarti kan itu lalat buah. lalat buah ya. Ya, Tapi mudah ditangani itu ya. mudah, sangat mudah. Oke, itu intensitasnya berapa hari sekali untuk pengobatan? Sebenarnya mau dengan cara yang lebih enak lagi, nggak pakai obat, Pak. Pakai apa itu? Pakai jaring lalat itu Oh, yang dilindungi gitu. dilindungi, Nggak masuk berarti lalat. nggak masuk. Tapi untuk jaringnya bagaimana? Untuk jaringnya itu kan agak begitu kurang ya, belum masuk dalam kantong lah ya. Terlalu Jadi, mahal gitu. ya masih terlalu mahal, masih dipikir-pikirkan. Tapi kan lebih aman kalau mau dikonsumsi itu kan. Oh iya, jadi tidak ada bahan-bahan kimia Iya, begitu ya. ini juga pengobatannya, kalau saya sering pakai pengobatan menggunakan obat-obat apa itu, fermentasi. Oh, herbal berarti ya, Iya. maksudnya membuat sendiri, Iya, alami gitu iya, ya. alami. Jadi tidak melulu memakai bahan kimia ya Mas Iya, ya, agar lebih aman juga untuk dikonsumsi. Iya. Karena mungkin ada juga konsumen yang lupa tidak mencuci buahnya Iya. terlebih dahulu, jadi kan aman ya. Tapi Iya. kalau dengan pestisida, dengan racun, bahan kimia itu kan barangkali efek kedepannya nanti akan berbahaya. Oke, sambil kita jalan yuk Mas. Kita lihat-lihat lagi teman-teman ini. Nah, kalau saya saksikan teman-teman ini lahannya di bawah ini lumayan bersih. Jadi tidak banyak rumput-rumput yang dibiarkan tumbuh. Ini memang salah satu cara perawatan gitu ya Mas? Ya, salah satu cara perawatan agar fokus untuk akarnya itu. Tidak rebutan dengan rumput liar ya. Oke. Nah, ini ada juga buah yang terkena lalat buah, ini nanti akan membusuk dengan sendirinya. Kalau sudah seperti ini sudah tidak bisa diatasi ya, walaupun diatasi ini tidak. Paling ini masuk. Dipetik kayak gini. Oh, dibuang. Dibuang. Menular enggak sih Mas? Ini sangat menular nih kayak gini. Menular. Ini kan untuk lalatnya itu kan paling, kalau bahasanya itu hanya taruh telur dok, terus langsung pergi. Jadi nanti menetasnya seperti ulat gitu ya. Ulat. Oh, terus menerobos. Nah, ini seharusnya langsung dipendem. Agar tidak menular teman-teman. Nah, itu memang buah itu memang sangat riskan ya terhadap lalat-lalat buah itu sering sekali menyerang buah-buahan, entah buah apapun, termasuk juga buah lemon ini. Untuk perawatan sendiri yang secara khusus itu apa saja Mas? Pemupukan mungkin? Pemupukan kurang begitu, tapi untuk pengobatan menggunakan fermentasi, yang fermentasi jeruk. Itu paling 3 hari sekali atau 1 minggu sekali lah. Oke. Untuk pupuk berarti tidak selalu ya? Tidak selalu. Tapi untuk penyiangan rumputnya itu selalu dilakukan. Oke, berarti ini lahannya saat ini tidak ditanami apa-apa selain ini ya Mas ya? Nah, oke, untuk membedakan teman-teman, ini ada satu petak yang rumputnya itu masih lebat, artinya semak-semaknya itu masih banyak. Nah, ini belum dilakukan perawatan. Oke, untuk perawatan rumputnya itu apakah disemprot, dimatikan dengan obat pembasmi rumput atau gimana? Biasanya menggunakan pembasmi rumput, dan itu tidak berpengaruh dengan pohonnya. Ini pohonnya. Berarti ini tidak ikut mati ya. Walaupun rumputnya itu mati, tapi ini pohonnya aman teman-teman. Akarnya itu tidak ikut busuk. Tapi kalau mungkin ada juga pembasmi rumput tertentu yang nanti akan bisa berpengaruh ke pohon ya Mas ya. Pohonnya ikut mati, seperti mungkin rondap lah. Itu mungkin rumputnya mati, tapi tanamannya juga mati. Tapi mungkin ada obat lainnya yang pembasmi rumputnya mati, ini tidak ikut mati juga ada ya Mas ya. Oke. Untuk eceran itu setelah ada pengambilan dari Jawa Timur ya, itu masih bisa dilayani enggak Mas? Masih bisa, karena kan yang diambil dari Jawa Timur itu kan
yang memang super ya Pak. Oh, jadi Dan yang diajar itu kan ya ya mohon maaf itu bukan BS atau gimana, tapi memang tidak masuk ke pabrikan. oh gitu ya, tidak masuk ke yang super tapi masih bagus Masih juga ya. bagus, masih sangat bukan layak bukan berarti itu afkir ya. Iya, bukan. Tapi masih layak untuk dikonsumsi bahkan untuk dijual teman-teman. Nah untuk ecerannya tadi sudah disebutkan teman-teman ya, itu 10 ribuan. Kalau partai besar tadi 6 ribuan. Nah ternyata ini untuk panenan ini sudah bisa mencukupi kebutuhan dari PT apa itu Mas? Berarti Itu PT. PT. PT ya. Luar biasa. Ini sudah bisa mencukupi teman-teman. Jadi Mas Takir ini itu ambilnya berarti berapa bulan sekali Mas? 1 bulan sekali biasanya. Pasti ambil. Pasti ambil. Wow, oke. Sampai habis itu dalam satu pohon dipanen berapa kali? Sampai habis, maksudnya gimana ya Pak? Ini kan sudah berbuah ya. Nah ini nanti sampai habis Sampai dalam enggak satu pohon. produktif lagi. Enggak, maksudnya musim berikutnya datang lagi. Oh, itu iya. dipetik berapa kali ini? 1 bulan pasti petik. Pasti metik. Kan ada yang berbuah kayak gini, ini susul menyusul. ini langsung buah lagi. Oh ini iya, langsung mulai. ini ada lagi yang masih baru saja lepas bunga ini. Ini ada yang kayak gini. Iya, jadi terus masih ada yang kayak gitu. Oh iya, ini memang banyak nih Terus, teman-teman. Jadi seterusnya ini nanti akan susul menyusul. Tidak ada putusnya berarti ya. Hehehe. Luar biasa teman-teman. Nah itu kenapa Mas Takir selalu bisa mencukupi kebutuhan dari PT, karena sekalipun ini nanti sudah dipetik, ini tunas-tunas muda yang tumbuh ini nanti akan tumbuh bunga ya Mas ya. Oh ya Mas, ini banyak semut. Ini termasuk mengganggu nggak Mas? Ini sangat mengganggu ini. Semut-semut candang ini kalau di sini. Ini semut seharusnya candang. ini mulai pengobatan udah. Oh, nanti mungkin ada apa ya? Urin ya, air kencing dari si semut ini yang mungkin akan mengganggu pertumbuhan. Keriting. Oh, jadi seperti ini. Ini berakibat keriting ya. Nah ini teman-teman, daunnya itu menjadi keriting kalau dihinggapi oleh semut-semut. Ya. Ini. Nah kalau ini juga masih banyak buah-buah muda nih. Wah ini luar biasa, ini banyak sekali nih teman-teman. Kita foto dulu. Oke. Nah salah satu contoh yang busuk ini teman-teman ya. Oke, silahkan teman-teman yang ingin membeli eceran itu nanti bisa menghubungi ke nomor WA dan akan saya sertakan nomornya. Nah ini ada yang sudah mulai nguning. Ini kenapa Mas? Ini bagus ini, tapi sudah kematangan ini kan sudah terlalu matang. Masuk ya. Nantinya tidak masuk. Ini sudah terlalu matang, padahal ya belum kuning karena kuning separuh ini malah teman-teman. Yang sebelah ini masih hijau. Nah kalau yang seperti ini kapan ini rencana mau metik Mas? Ini seharusnya kemarin sudah kemarin, tapi karena ada pemilu ini jadi, oh iya, oh jenengan jadi petugas pemilu juga ya. Oh ini seharusnya sudah petik tepat, tapi kemarin kan pemilu ya teman-teman. Jadi tidak bisa metik nih Mas Takir, menjadi salah seorang petugas pemilu ternyata. Ya teman-teman, itu ya sedikit liputan saya di kebun lemonnya Mas Takir. Ini Mas Takir ini alamatnya di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Kalau ladangnya, ini kebunnya berada di Dusun Tempuran, Desa Tlogo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Dan bagi teman-teman, walaupun Mas Takir ini sudah melayani pengiriman dengan jumlah yang cukup banyak ke PT, akan teman-teman yang mau ngecer ya, ini bisa banget dengan harga yang tadi sudah disebutkan ya oleh Mas Takir, antara 10.000 sampai berapa Mas? 15.000. 15.000 per kilonya. Oke, kalau per kilo itu jumlahnya berapa Mas biasanya? Yang sudah masuk jual itu kan per kilo minimal 7 ya. 7 tapi buah. Kadang ada yang mau sesuai dengan pesanan itu. Kalau mau dijual lagi biasanya di toko-toko air ya minuman itu, ya kafe-kafe itu, yang 1 kilo itu 11. Oh, yang lebih kecil lagi ya berarti ya ukurannya ya. Oke, jadi kecil pun bisa matang ya Mas ya? Bisa seperti.
Oh, kecil tuh. yang atas ini ya. Mm-mm. Oh, nah ini termasuk buah dengan ukuran kecil ini teman-teman. Nah kalau yang sudah seperti ini ya, sudah masuk kategori yang lumayan besar. Wah, ini untuk buahnya saat ini memang sangat banyak sekali teman-teman ya. Kita lihat di bawah sana juga sedang pada berbuah ini. Nah ini untuk buahnya ini tidak mengenal waktu teman-teman. Susul menyusul terus menerus, tidak ada musimannya begitu. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya liputan saya di kebun lemonnya Mas Dakir. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani semuanya yang mungkin ingin juga turut menanam berkebun lemon. Silahkan tadi untuk bibitnya untuk Mas Dakir sendiri menyebutkan mendapatkan dari Lembang. Nah mungkin selain di Lembang ada, silahkan teman-teman yang mau mencoba bertani buah lemon, silahkan bisa belajar juga dengan Mas Dakir yang sudah berhasil ini. Semoga ini bisa menginspirasi sahabat tani semuanya dimanapun berada. Dan Mas Dakir, terima kasih ya waktunya. Mungkin, Pak. Oke, apa itu? Kalau misalnya teman-teman mau menanam itu kita juga sudah menyediakan bibit. Oh begitu. Harganya 20.000. Oh murah ya? Ya, sekarang Dibandingkan 20.000. dulu Iya. jenengan belinya itu 80.000 ya? Iya, 80, tapi sekarang 20.000. Iya. Iya. Oh iya ya. Oke, jadi tenang saja teman-teman yang ingin menanam, bingung untuk mendapatkan bibit, ternyata Mas Dakir ini menyediakan bibitnya. Silakan langsung dikering saja. Yang ingin beli, yang ingin menanam, membeli bibit, membeli buahnya di nomor yang tadi sudah disebutkan. Oke, terima kasih Mas Dakir atas pencerahannya. Semoga ini bermanfaat dan usaha jenengan ini selalu diberikan kelancaran, Amin. kemudahan dan selalu subur. Amin. Dan mencukupi kebutuhan lemon khususnya di Jawa Tengah lah ya. Karena ini impornya juga di bawahnya ke Jawa Timur juga teman-teman. Oke, demikian, terima kasih teman-teman. Kita insya Allah akan jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.